bahwa pertanian itu identik dengan basah-basah dengan lumpur-lumpur. Sudah tidak ada lagi stigma. Jadi secara lingkungan agroekosistem sebenarnya sangat memungkinkan untuk ditanam di Kukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Idaman Terbaik Podcast, bincang-bincang bersama Disketapang Kutai Kartanegara. Bersama saya Via Regianya, dan saat ini kita sedang berada di kelompok wanita tani Terbus Lestari, tepatnya di Desa Purwajaya, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita ketahui bersama bahwa memang Kutai Kartanegara memiliki komitmen besar untuk mewujudkan Kukar Idaman Terbaik melalui visinya, yakni terbangunnya pondasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju, sejahtera, dan juga berkelanjutan. Dan juga Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya Ibu Kota Nusantara, Kukar juga semakin menegaskan peran strategisnya sebagai mitra utama Ibu Kota Nusantara, terutama dalam mensuplai kebutuhan pangannya. Nah, kali ini Via nggak sendirian, ada narasumber luar biasa pada sore hari ini, dan langsung saja saya sapa Bapak Ananias Eshut MP selaku PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Dan juga Bapak Dr. Andes Edi Damansyah MSI selaku Ketua KTNA Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Pia. Wih, ingat Pak. Ngomong-ngomong soal ketahanan pangan, saya mau ke Pak Ananias dulu. Mungkin sedikit gambaran Pak terkait ketahanan pangan sendiri di Kutai Kartanegara itu seperti apa sih Pak? Ketahanan pangan di Kutai Kartanegara saat ini indeks ketahanan pangan kita nomor 3 se-Indonesia. Tapi sebenarnya itu nilai yang semu. Karena apa? Kita baru mandiri di sektor beras atau padi. Untuk komoditas-komoditas lain masih banyak tergantung pada impor atau kiriman dari luar pulau, terutama dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sehingga memang kita tidak bisa berpuas hati dengan indeks ketahanan pangan yang masuk di 3 besar tersebut, dan kita harus bersama-sama bagaimana indeks itu tidak menjadi sebuah angka yang semu, tetapi dapat betul-betul real menjadi sebuah angka kemandirian pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perlu perjuangan yang lebih ekstra. Tadi Bapak Ketua KTNA sudah berkeliling di 20 kecamatan, mendorong petani kita untuk menanam, mendorong anak-anak muda untuk menjadi petani, sehingga harapan kita ke depannya ketahanan pangan betul-betul real, kita betul-betul mandiri pangan. Bukan hanya sekedar tahan pangan, tapi mandiri pangan. Betul, baik. Kemudian sejauh ini strategi apa sih yang sudah diterapkan atau program apa yang memang sudah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan terkait ketahanan dan juga kemandirian pangan yang nantinya akan menuju kemandirian pangan, apalagi dengan adanya Ibu Kota Nusantara sendiri, Pak Ananias? Baik. Cita-cita besar jangka panjang kemandirian pangan, pertama tetap fokus bagaimana pangan utama atau pangan pokok itu kita pertahankan produksinya. Minimal kita pertahankan. Karena saat ini alih fungsi lahan luar biasa. Jadi lahan sawah kita juga setiap tahun mengalami penyusutan, dan salah satu yang menjadi langkah strategisnya tentunya hanya diintensifikasi. Bagaimana produktivitas naik. Nah, selain bagaimana mempertahankan produksi pangan utama, kita juga bagaimana mencari sumber karbohidrat pengganti beras. Jadi Dinas Ketahanan Pangan di 2026 ini menginisiasi, nanti mohon dukungan dari Pak Ketua juga, bahwa kita akan mengembangkan sorghum dan jelai. Sorghum dan kedelai. Jelai. Nah, jelai ini makanan nenek moyang kita dulu. Oh, bukan kedelai Pak ya? Jelai. Oh, jelai. Jelai, ya. Oh, jelai. baru Kalau di pasar internasional itu barlai namanya. Barlai. Barlai itu makanan sehat. Bentuknya kalau digiling berasnya itu sama seperti beras dari padi. Nah, harapannya dengan 2 komoditas penghasil atau sumber karbohidrat ini, kita tidak hanya tergantung kepada beras yang dari padi. Dan mohon izin perlu kami sampaikan bahwa ini jauh lebih sehat karena kandungan gulanya rendah, sehingga aman dikonsumsi oleh orang-orang yang berisiko diabetes dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan 1 kilogram jelai dan sorghum itu
jauh lebih murah daripada memproduksi atau menghasilkan 1 kilogram beras yang dari padi. Karena sekali nanam jelai itu bisa kita panen 3 sampai 4 kali. Jadi sekali nanam itu dipanen 3 bulan, kemudian dipupuk, kemudian tumbuh lagi itu sampai 4 kali. Jadi dalam 1 tahun kita bisa nanam sekali, panen 4 kali. Jadi produksinya itu menghasilkannya itu lebih murah ketimbang menghasilkan beras. Baik Pak Anan ya. Saya menuju ke Pak Edi dulu Pak Edi. Pak Edi sebagai Ketua KTNA Kutai Kartanegara yang memang ngurusin nelayan, ngurusin petani Pak. Kira-kira sejauh ini bagaimana sih petani etam Pak? Kira-kira siap nih dengan kedepannya dengan ada Ibu Kota Nusantara, apalagi etam sudah gembar-gembor bahwa etam ini salah satu mitra strategis Ibu Kota Nusantara. Kesiapan petani etam tegak apa Pak? Ya, jadi Mbak Pia, sebelum saya memberikan informasi kesiapan petani, jadi KTNA ini tempat berhimpunnya para petani dan nelayan. Jadi tahun 2025 di Kutai Kartanegara ini ada 2.933 kelompok tani. Dari 2.933 kelompok tani itu terdiri dari 171 gabungan kelompok tani, Gapoktan. Terus ada 371 kelompok wanita tani. Jumlah anggota yang tercatat pada 2024 kemarin, belum terupdate 2025-nya, itu 57.478 orang yang terhimpun di KTNA. Belum lagi di organisasi lainnya. Nah, jadi dalam perjalanan KTNA selaku mitra pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kami di KTNA ini fokus melakukan pendampingan kepada kelompok, memberikan dorongan motivasi, menyampaikan aspirasi. Nah, banyak sekali yang sudah dibantu oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Misalkan programnya terkait dengan optimalisasi kawasan-kawasan pertanian seperti pembangunan irigasi, terus jalan usaha tani, beberapa sarana lainnya. Jadi kalau ditanya kesiapan kami di KTNA Kutai Kartanegara yang terdiri dari para petani nelayan itu sangat-sangat siap mengembangkan, meningkatkan produktivitasnya. Karena memang dilihat dari beberapa variabel seperti tadi sampaikan Pak Ananias dari Ketahanan Pangan, sekitar 42% beras di Kalimantan Timur itu dari Kutai Kartanegara. Kalau kita lihat kebutuhan bunyi Kutai itu jukut, ikan. Iya. Kalau subuh Pia bisa ke TPI yang ada di Selili. Itu semua dari Kutai Kartanegara. Jadi kalau ikan laut tuh dari Delta Mahakam sana, dari arah pesisir. Kalau ikan sungai dari daerah hulu itu kan semua terlihat di TPI-nya Selili di Samarinda. Jadi kalau kebutuhan ikan seperti ya juga kontribusi Kutai Kartanegara cukup besar. Misalkan hari ini juga pesat pengembangan pemeliharaan ayam potong maupun ayam telur. Juga di Kutai Kartanegara. Hari ini juga terkait dengan pengembangan dukungan kami di KTNA mendorong pengembangan peternakan seperti ayam, sapi, kambing itu juga berjalan. Jadi kalau ditanya kesiapan kami di KTNA sangat-sangat siap. Sangat siap kami ya Pak ya? selaku mitra pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, sejauh ini Pak, Bapak kan udah jalan-jalan nih keliling Kabupaten Kutai Kartanegara. Tantangan yang paling sering dihadapi petani, Pak, yang yang membuat petani ini enggan begitu untuk bertani seperti itu. Padahal kita tahu bahwa sektor pertanian sendiri itu sangat menjanjikan sebenarnya jika ditekuni dengan baik dan serius. Salah satu faktornya itu pasarnya. Pasarnya. Nah, jadi misalkan kita bicara hortik, kontribusi Kutai Kartanegara itu sangat besar pertanian hortik. Buktinya 3 tahun berturut-turut Kutai Kartanegara itu mendapat panji keberhasilan pertanian di bidang hortik itu. Jadi memang pasarnya juga yang memang menjadi problem itu. Karena memang di dalam tata niaganya ada orang-orang yang memang ya sudah menguasai pasar itu. Jadi mereka
sudah lama menjadi mitranya, sampai pada modalnya pun diberikan, dipinjami itu. Bahkan ada yang diijon duluan. Cuman yang kendalinya yang saya temukan, saya berkeliling itu adalah ketidakpastian harga dan jadwal panennya. Seperti contoh kacang panjang, saya pernah temukan ada petani di Morakaman atas itu, dia panennya diminta ditunda dulu karena kacang panjang itu banjir di pasar Segiri. Nah, Banyak begitu Pak ya? banyak dari luar. Tapi kalau ini ditunda seminggu, busuklah kacang panjangnya. Problemnya seperti itu. Jadi problemnya pasar itu juga menjadi problem. Makanya kami di KTNA juga terus mendorong terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, nelayan, dan juga mendorong ada program pelatihan. Bahkan kami di KTNA sudah melaksanakan, pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah melaksanakan, ada pelatihan pasar online namanya bagi para petani dan nelayan. Jadi petani nelayan harus beradaptasi dengan perkembangan hari ini. Tidak hanya pasar tradisional, tapi pasar online juga salah satu peluangnya. Jadi peningkatan sumber daya manusia itu Mbak Tia memang suatu hal yang Harus sama-sama didorong ya Pak ya. Baik, saya ke izin ke Pak Ananias. Pak Ananias, tadi disampaikan bahwa salah satu tantangan kita adalah pasar. Susahnya memasarkan produk yang kita punya. Nah, kalau dari Dinas Ketapang sendiri, adakah program yang bisa membantu petani untuk menjualkan nih? Bagaimana petani bisa aktif produksi, bisa menikmati hasil daripada hasil pertaniannya tersebut? Baik. Untuk kendala pasar seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, kami di Dinas Ketahanan Pangan saat ini mencoba menginisiasi untuk mengumpulkan, membuat asosiasi petani ini. Nanti mereka akan bertukar informasi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, jangan sampai di satu daerah itu menanam produk yang sama. Termasuk secara regional, misalnya di Jawa sedang bulan depan itu panen cabai misalnya, kita usahakan di Kalimantan Timur jangan panen cabai. Sehingga jejaring informasi itu terbentuk melalui asosiasi-asosiasi yang nantinya akan kita bina. Baik, baik Pak Ananias, terkait dengan ketahanan pangan, artinya kan harus harga bahan pokok itu harus stabil di daerah. Betul. Dan kita harus punya strategi untuk bagaimana harga itu tetap bisa dijangkau masyarakat dengan baik, tanpa harus menurunkan harga dari masyarakatnya sendiri. Betul. Sejauh ini program apa Pak yang sudah menunjang hal tersebut? Stabilisasi pasokan dan harga, kita ada namanya gerakan pangan murah. Jadi di gerakan pangan murah itu kita mencoba menstabilkan harga-harga komoditas pangan pokok. Contohnya saja beras, ketika saat ini beras ini stabil Pak Ketua, tapi stabilnya mahal. Jadi kita salurkan beras SPHP yang dari Bulog, tetapi juga di kawasan yang bukan sentra pertanian. Jadi kalau di Tenggarong seberang kami tidak lakukan gerakan pangan murah karena akan merugikan petani. Beras petani akan terganggu harganya. Jadi kami adakan di daerah-daerah yang memang bukan sentra pertanian. Kemudian kami juga kerjasama dengan KTNA sudah lama, sudah mungkin ada sekitar 3-4 tahun ini. Setiap gerakan pangan murah, KTNA KWT itu ikut andil, ikut peran serta. Harapannya begini, jadi produk dari petani itu langsung ke konsumen. Tidak ada tengkulak, tidak ada pengepul, sehingga harga murah yang dari petani ini betul-betul langsung dinikmati oleh konsumen. Sehingga tidak ada keuntungan-keuntungan beberapa tangan lagi begitu. Itu yang kami lakukan, jadi ada menjembatani dari produsen langsung ke konsumen, harganya murah, kemudian pangannya juga segar gitu. Karena langsung petani petik, KTNA KWT kalau kita lagi GPM itu metiknya sore, pagi dijual gitu. Jadi betul-betul masih segar dan harganya jauh lebih murah daripada yang dijual di pasar. Luar biasa. Yeah. Sama tegak di belakang etam nih ada cabai nih Pak. Betul. Kondisi hujan nih nyaman meneh. Segar meneh melihat cabai di belakang etam nih. Nah Pak Edi, terkait tadi etam memotivasi masyarakat untuk bertani. Kalau dari Pak Edi sendiri bagaimana melihat tantangan bahwa anak muda wayah nitundi mau bertani lagi gitu. Pak Edi sendiri tanggapannya tegak apa?
Sebetulnya bukan mau, belum tahu aja. Belum tahu. Belum tahu aja. Jadi harus tahu. Jadi harus diberitahu. Iya, betul. Makanya ada program kami juga di KTNA itu, ya yang penting tuh pendidikan pelatihan dulu. Itu harus berbasis ilmu pengetahuan dan keterampilan. Makanya saya contoh misalkan kan, ini kami lagi fokus memberi pelatihan melihara ayam telur omega 3. Jadi selama ini kan Ketam ini biasa melihara ayam tuh, cuman dengan cara tradisional. Nah, melihara ayam tuh ada cara ilmu teknisnya. Beri makannya ada waktunya, campur makanannya ada jenis dicampurnya kayak gitu. Nah, ini yang sedang kita lakukan hari ini. Kami juga mendorong nanti KTNA sebagai mitra pemerintah juga bisa berkolaborasi dengan baik. Memang sumber daya manusia itu yang semestinya yang utama. Kalau ini sudah diberikan kepada anak-anak muda, saya mencatat kemarin 4 tahun kemarin itu ada 500 sekian orang yang sudah terhimpun dalam kelompok tani yang berada di 20 kecamatan di Kutai Kartanegara itu sudah berhasil semua anak-anak mudanya. Karena anak-anak muda hari ini itu kan dia perlu kita berikan dulu pendidikan pelatihan. Dia kita beri dulu pemahaman, wawasannya dibuka. Apalagi generasi milenial ini kan cara berpikirnya juga kan harus kita ikuti. Bukan cuma milenial Pak, Gen Z juga Pak. Nah, Gen Z juga harus kita ikuti. Yang selalu saya sampaikan, hilangkan stigma bahwa pertanian itu identik dengan basah-basah dengan lumpur-lumpur. Sudah tidak ada lagi stigma. Pertanian hari ini Mbak Pia itu identik dengan manajemen dan teknologi. Makanya tadi saya sampaikan dengan Ibu KWT, tolong juga doanya ke depan itu diikutkan juga semoga anak saya menjadi petani yang sukses. Karena sektor ini adalah sektor andalan kebutuhan pokok. Nah, hari ini tantangannya adalah menurun rumah tangga petani karena petani di Kutai Kartanegara sudah kuat. Regenerasinya harus dibangun. Makanya harus disampaikan terus bahwa pemuda-pemuda tani yang sudah berhasil di Kutai Kartanegara itu terus kita minta untuk menyampaikan testimoni, menyampaikan promosi. Mbak Pia harus tahu di Handil itu ada namanya Hamzah. Itu anak muda petani yang sudah sukses. Dia menjadi pemuda pelopor, mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional, bidang pertanian. Dia menjadi juara nasional. Nah, ini yang kebanggaan kita di Kutai Kartanegara ini. Makanya selalu saya minta, saya berkeliling dalam kapasitas saya ketua KTNA, saya ketemu dengan kelompok tani muda tuh saya sampaikan, kalian sudah berhasil, sukses, ini harus diceritakan gitu. Ya. Diceritakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik, kita ke Pak Ananias lagi nih Pak. Tadi kita sudah ngobrol, sudah dibahas sedikit mengenai gerakan pangan murah sebenarnya. Dan itu juga salah satu program yang membantu sekali supaya stabilitas harga di Kutai Kartanegara tetap stabil begitu. Dan tadi udah dari Pak Edi mengatakan bahwa sumber daya manusia sendiri Kutai Kartanegara penting sekali untuk menunjang bagaimana pertanian akan tetap berlanjut seperti itu. Dan mungkin saya juga pengen tahu nih Pak, program lain selain gerakan pangan murah yang memang dibawakan oleh Dinas Ketapang untuk masyarakat sendiri. Karena tadi saya sempat infoin kalau ada gerakan nih tanam cabai nih. Lihat cabai di belakang Ketam jadi saya ingat gerakan tanam cabai. Kemudian ada bantuan gagal panen dan bencana. Kemudian juga ada toko tani Indonesia yang memang tadi nyambung sama toko tani online dari Pak Edi tadi ya Pak Edi. Nah, mungkin sedikit Pak bisa. Baik, terima kasih Mbak Pia. Jadi kalau bicara gerakan tanam cabai itu sebenarnya warisan Pak Ketua sebenarnya. Pada saat pada saat beliau bupati, beliau perintahkan kami untuk melakukan gerakan tanam cabai. Karena waktu itu salah satu komoditas yang menyumbang inflasi di Kutai Kartanegara adalah cabai. Betul. Yeah. Jadi 2024 itu mungkin Pak Ketua masih ingat harga cabai itu 150.000. Ingat saya Pak, karena saya waktu itu pernah jualan sambal dan pada saat itu harus cari cabai, tapi ternyata harganya tinggi sekali. Harganya tinggi sekali. Jadi pada saat kita memulai gerakan tanam cabai di 2024 itu harga cabai di 150.000 atas perintah dari beliau, waktu itu beliau bupati. Jadi kami laksanakan gerakan tanam cabai di 40 kelompok wanita tani. Kemudian kami lanjutkan di 2025 ini di 190 kelompok. 190 kelompok itu terdiri dari 50 kelompok wanita tani, kemudian ada 50
PKK desa kelurahan, kemudian ada 39 sekolah, Oh, sekolah juga, Pak, sekolah, kemudian kita juga dengan Unikarta, dengan lapas perempuan, kemudian juga dengan Bayangkari Polres Kutai. Jadi jumlahnya itu di tahun 2025 ini ada 150 kelompok. Akibat dari semangatnya ibu-ibu di pekarangan ini, mohon izin Pak Ketua, saya perlu sampaikan juga ini harga cabai hari ini 15.000 Pak. Iya. Jadi ini luar biasa. Tetapi tidak menyurutkan semangat teman-teman, ibu-ibu, bahkan ibu-ibu guru yang di sekolah sekarang bikin olahan cabai. Jadi ada yang dibikin seperti bon cabai yang serbuk itu, ada juga yang dibikin sambal dan lain sebagainya. Akhirnya melahirkan inovasi. ya, Pak? Melahirkan inovasi. Hari ini kita coba melakukan penilaian di 20 kecamatan untuk kelompok gertam cabai yang terbaik. Jadi nanti akan diberikan penghargaan berupa uang pembinaan untuk mereka lanjut lagi supaya semangat. Iya, di 2026 kita bukan lagi cabai saja. Nanti gertamnya itu gertam babe. Sesuai panggilan beliau. Oh, ya, gertam babe. Jadi gertam babe itu salah satunya untuk mengenang bahwa ini warisan luar biasa dari Pak Ketua KTNA. Jadi gertam babe itu singkatan dari Gerakan Tanam Bawang Merah dan Cabai. Bawang merah dan cabai. Karena sebelumnya, Jadi bagaimanapun juga ide itu dari beliau. Jadi iya. kami hanya eksekutornya saja kan. Jadi ke depan untuk mengenang ide cemerlangnya beliau, kita kegiatannya kita kasih nama Gertam Babe. Dan kebetulan memang yang saat ini harganya itu masih fluktuatif dan menyumbang inflasi adalah bawang merah. Bawang merah. Dan kemarin kami diskusi dengan Kepala Dinas Pertanian, Pak Taufik, kalau ditanam di lapangan agak kesulitan karena daerah kita ini basah. Ketika kena embun, kemudian kena sinar matahari, daunnya itu akan busuk. Nah, kalau yang nanam ibu-ibu KWT nggak akan busuk karena itu hanya di pekarangan rumah, jumlahnya sedikit gitu kan. Jadi subuh-subuh ibu-ibu bisa siram gitu kan. Jadi embunnya sudah hilang sebelum matahari terbit gitu ya. Jadi harapannya suksesnya gertam cabai akan diikuti oleh suksesnya gertam babi, bawang merah dan cabai. Untuk kontur tanah sendiri, Pak, kalau bawang itu bisakah ditanam di sini, Pak? Agroklimatnya sangat memungkinkan. Oh, sangat Hanya saja petani kita belum terbiasa bangun subuh nyiram tanaman. Itu saja. Jadi nanti mohon bantuan Pak Ketua juga untuk menyampaikan kepada petani bahwa sebenarnya bawang merah itu sangat cocok di Kutai Kartanegara. Hanya saja kenapa di Jawa itu berhasil? Salah satunya teman-teman di Jawa, petani di Jawa itu habis sholat subuh itu langsung nyiram bawang. Jadi secara lingkungan agroekosistem sebenarnya sangat memungkinkan untuk ditanam di Kukar. Kemudian untuk bantuan pangan, kita melakukan pemetaan terlebih dahulu Mbak Fia. Jadi kita ada yang namanya Desa Rentan Rawan Pangan. Nah, Desa Rentan Rawan Pangan ini setelah dipetakan, ada indikator-indikator yang kita gunakan dari Badan Pangan Nasional. Setelah itu baru nanti desa-desanya ditetapkan oleh Bupati. Kemudian kita intervensi dengan bantuan-bantuan pangan. Seperti saat ini yang kita berikan adalah beras, kemudian minyak goreng, ada kacang hijau. Kenapa kita memberikan kacang hijau? Karena konsumsi kacang-kacangan di Kukar ini rendah. Harapannya dengan diberi bantuan kacang hijau ini bisa meningkatkan konsumsi kacang-kacangan di Kutai Kartanegara. Kemudian kita juga selalu berpesan kepada teman-teman kepala desa, kami juga mohon bantu Bapak Ketua KWT KTNA, kalau ada gagal panen laporkan ke kami. Karena kita punya cadangan beras itu luar biasa banyak. Saat ini itu ada 292 ton cadangan beras kita. Salah satu caranya menyalurkan bantuan cadangan pangan ini adalah ketika ada bencana, ada gagal panen, ada puso dan lain sebagainya itu, kepala desa melaporkan kepada bupati, nanti bupati memerintahkan kami untuk menyalurkan beras. Begitu. Jadi berasnya banyak. Tinggal kepala desa atau penyuluh ketua KTNA nanti melapor, tapi secara tersurat itu melalui kepala desa ditujukan kepada bupati. Tapi nggak perlu repot-repot datangi Pak Bupati, cukup suratnya di WA-kan ke kami, nanti kami yang proses. Gitu. Cukup di WA ya, iya, Pak, di WA-kan ke kami saja. Nanti Karena masalah prosedurnya nanti belakangan dilaporkan terlebih dahulu. Nanti kita
proses untuk penyalurannya. Sejauh ini Bapak udah keliling kemana-mana, udah terkait petani, nelayan. Tadi juga kita udah bahas distribusi, kemudian juga tantangannya yang dihadapi, apa masukan dan juga pesan kepada masyarakat terkait ketahanan pangan sendiri, apalagi yang berkaitan langsung dengan pertanian, Pak. Petani nelayan yang terhimpun di KTNA ini, karena profesi ini kan sudah dilakoni turun-menurun. Yang selalu saya sampaikan bahwa profesi ini menjadi penopang kehidupan ekonomi keluarga. Jadi karena ini sudah dilaksanakan dengan baik, saya berharap itu fokus dan konsisten gitu. Jadi fokus dan konsisten. Jadi misalkan tadi kan saya sudah berdialog dengan KWT Trubus Lestari, membuka wawasan di desa Purwajaya ini tadi ada berapa? 9. 9. Ada 9 KWT. Nah dari 9 KWT ini nanti kalau pada jadwal tanamnya itu musyawarah. Jadi jangan sama komoditi yang ditanam, harus beda. Misalkan Trubus ini tadi ada nanam cabai, ada nanam ubi jalar. Nah kalau yang di sana diupayakan jangan nanam ubi jalar lagi komoditinya. Jadi supaya pasar internalnya ini juga bisa terwujud dengan baik. Yang kedua, ya harapan saya bahwa bagaimana petani nelayan yang terhimpun di KTNA ini juga terus berupaya menguatkan kelompoknya. Terus berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya dan juga beradaptasi dengan perkembangan kemajuan hari ini. Nggak bisa kita nggak beradaptasi, kalau nggak kita ketinggalan. Nggak beradaptasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus konsisten terkait dengan pelaksanaan program pangan dan juga pembinaan SDM. Saya sangat optimis Mbak Pia, program pangan di Kutai Kartanegara ini bisa terus berkembang karena buka saja data itu setiap tahunnya meningkat Progresnya terus naik, gitu. kan? Jadi dengan kondisi itu KTNA selaku mitra pemerintah kabupaten, saya optimis bahwa program pangan itu berjalan dengan baik yang akhirnya adalah kesejahteraan kepada para petani dan nelayan itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Luar biasa, kolaborasi dengan baik ya Pak ya. Baik Pak Ananias, sebagai closing statement pesan kepada para petani mungkin yang dimana memang penyumbang pangan kita di Kutai Kartanegara. Silakan Pak. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat serius dari mulai pada saat beliau menjabat sebagai bupati sampai hari ini tidak berubah karena yang kami kerjakan hari ini juga lanjutan dari program Kukar Idaman. Saat ini Kukar Idaman terbaik. Yang menjadi fokus hari ini adalah bagaimana kita mensukseskan program cita-citanya Bapak Prabowo, program-program nasional itu kita sukseskan. Salah satu yang kemarin menjadi isu sentral di ketahanan pangan adalah bagaimana berasnya petani kita itu menjadi beras premium. Program makan bergizi gratis itu syaratnya berasnya harus premium. Petani kita mohon maaf Mbak Pia, hari ini berasnya semuanya medium. Berasnya semua medium. Jadi Pak Bupati menginstruksikan kami untuk pertama membuat lantai jemur portable. Untuk seluruh petani yang ada di Kutai Kartanegara, 5 tahun ini ada 500 lantai jemur portable. Kemudian ada mesin sortir beras. Jadi di penggilingan-penggilingan nanti ada mesin sortir beras. Tahun ini ada 50 yang kami siapkan, itu dalam rangka untuk bagaimana petani itu bisa berpartisipasi, bukan hanya jadi penonton. Bisa menciptakan beras premium, bukan beras medium saja. Bukan hanya itu medium dari saja. satu komoditas, nanti dengan kemitraan dengan KTNA, kami akan mencoba juga membuat untuk komoditas-komoditas lain, seperti sayur, buah, dan lain sebagainya. Jadi komoditas kita bisa masuk ke dapur-dapur MBG karena itu luar biasa pasarnya sebenarnya. Luar biasa kalau ya, bisa Pak, ya? memenuhi dapur-dapur MBG itu. Jadi nanti kami akan selalu berkomunikasi dengan ayahanda kami supaya petani kita siap mensupport dapur-dapur di makan bergizi gratis. Karena beliau bapaknya petani dan nelayan. Beliau bapaknya Kutai petani Kukar. Kartanegara. Ini terakhir Pak, satu kata untuk ketahanan pangan untuk Pak Edi dan juga Pak Ananias.
Berikan saya satu kata untuk ketahanan pangan Kutai Kartanegara. Bangga menjadi petani. Wah, bangga menjadi petani. Luar biasa. Itu di satu kata, 3 kata tuh Pak. Monggo Pak Dania silakan. Tiada kehidupan tanpa pangan. Luar biasa, tiada kehidupan tanpa pangan. Wah, saya mendapatkan banyak insight sekali sore hari ini. Walaupun kondisi hujan Pak ya, tapi sendu sekali kita ngobrolin sore hari ini luar biasa. Pak Edi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Ananias, terima kasih banyak. Semoga nanti kita akan punya waktu lebih banyak untuk ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Kolaborasi antara pemerintah, petani, dan juga masyarakat menjadi kunci karena ketahanan pangan adalah ketahanan masa depan bangsa kita. Dan Kukar juga berkomitmen untuk terus memperkuat sektor pangan dan memastikan kesejahteraan petani sebagai pilar utama kemandirian pangan daerah. Dan akhirnya terima kasih banyak atas antusias semuanya yang sudah menyaksikan podcast episode kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita Pak Edi, Pak Nania. Saya Via Reganya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.